Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun berada pada pagi hari yang berbahagia ini, yang dapat kami sapa melalui channel YouTube ini, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada pagi hari yang berbahagia ini, Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 3 yang berbunyi demikian. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada aku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembuangan di Babel selama lebih kurang 70 tahun adalah merupakan derita yang panjang bagi umat Tuhan, sehingga mengakibatkan mereka kehilangan identitas, kehilangan pengharapan, dan juga kehilangan motivasi hidup di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat itu. Tetapi hal itu tidak mengubah keputusan Tuhan, dan juga penderitaan mereka, demikian juga tangisan bangsa itu, bukan justru tidak didengarkan oleh Tuhan, tetapi semuanya itu terang benderang di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di tengah-tengah derita yang sedemikian berat, sehingga membuat bangsa itu menjadi berputus asa dan tidak ada lagi keinginan untuk berjuang hidup, maka Tuhan memberikan undangan kepada mereka dan menjanjikan keselamatan kepada bangsa itu melalui Nabi Yesaya, yang mana undangan itu harus diterima dengan mengimani bahwasanya yang mengundang mereka benar adalah Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar perkataan yang disampaikan dari A kepada si B, tetapi undangan tersebut adalah undangan Allah terhadap umat yang dikasihinya. Nah, oleh karena itu respon yang harus ditunjukkan oleh bangsa itu terhadap undangan Tuhan seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah bangsa itu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Artinya, di tengah-tengah situasi yang berat itu, Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa itu agar mereka menyendengkan telinga mereka dan datang kepada Tuhan. Nah, demikianlah juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali ada banyak perkara, ada banyak situasi-situasi yang sulit yang dihadapi, yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jalan keluar yang kita butuhkan dari perkara kita tersebut, yaitu dengan datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan berarti kita tidak lagi mengandalkan apa yang ada dalam hidup kita. Kita tidak belajar dari apa yang pernah kita alami, tetapi dengan datang kepada Tuhan, maka kita datang menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Demikianlah undangan Tuhan kepada bangsa itu, demikian juga kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwasanya bangsa itu bukan hanya menyendengkan telinga, tetapi bangsa itu juga diajak oleh Tuhan untuk mendengarkan. Dengarkanlah. Artinya di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah beban berat di dalam pembuangan Babel tersebut, barangkali bangsa itu sudah menjadi apatis akan janji-janji indah dari Tuhan. Seolah-olah itu hanyalah janji semata. Tetapi Allah berfirman, dengarkanlah bahwasanya Allah akan menyampaikan janjinya kepada bangsa itu, yakni bangsa yang akan mendengar firman Tuhan sajalah yang akan
hidup di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua ini menjadi kekuatan kita juga di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Begitu banyak janji-janji yang indah, bahkan yang menjanjikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita ini. Tapi kita harus mengingat bahwasanya tiada yang bisa membandingi janji Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan berbicara kepada kita. Tetaplah hati dan pikiran kita, juga telinga kita, hanya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Agar apa? Agar kita hidup. Sebab firman Tuhan adalah pasti, ya dan amin. Tetapi kalau janji dunia ini hanyalah janji palsu belaka. Oleh karena itu, dengarkanlah selalu dengan tekun firman Tuhan yang disampaikan kepada kita agar kita menjadi hidup. Dan yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah juga berfirman kepada bangsa itu melalui Nabi Yeremia bahwasanya Allah akan mengikat perjanjian abadi, perjanjian yang kekal dengan bangsa itu menurut kasih setia Allah yang teguh. Jadi bukan menurut apa yang diperbuat oleh bangsa itu. Seperti kasih setia Tuhan kepada Daud, yang artinya Daud seharusnya tidak layak untuk menerima kasih setia itu. Tetapi Tuhan sendirilah yang telah mengikatkan dirinya, mengikat janjinya kepada Raja Daud. Dan demikianlah Tuhan mengikat janjinya kepada bangsa itu. Dan itulah yang telah nyata dan telah dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Bahwa janjinya kepada Daud telah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Maka marilah kita menghargai kasih setia Tuhan. Marilah kita mengimani kasih setia Tuhan, bahwa kasih setianya kepada Daud telah digenapi melalui Yesus Kristus dari keturunan Daud yang rela mati demi untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, di setiap kesempatan kehidupan kita, meskipun seberat apa pergumulan yang kita hadapi, marilah kita renungkan penderitaan Tuhan Yesus demi untuk keselamatan kita. Dia rela menanggung semua derita di kayu salib agar kita menjadi hidup. Oleh karena itu, buanglah keraguan-raguan. Oleh karena itu, buanglah kesangsian dari dalam kehidupan kita. Tapi tetaplah beriman teguh bahwa kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Ajari kami ya Bapa, agar dalam kehidupan kami, terlebih lagi ketika kami menghadapi berbagai derita dan kesusahan dalam kehidupan kami semakin mengimani bahwa kebahagiaan kami adalah ketika kami selalu dengar-dengaran dan mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, yang menjadi penopang, dan juga menjadi fondasi yang kuat bagi iman kami, sehingga kami dapat merasakan kasih setia Tuhan yang kekal, yang telah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan janji-Mu itulah kiranya yang menjadi dasar bagi kami juga untuk bersuka cita di sepanjang hari ini, untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, selamat pagi.